Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban kama amar. Wa nusalli wa nusallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang lalu kita membahas sebuah hadis, mana qasat shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta itu sebab sedekah. Dan telah kita sebutkan ada 3 maksud makna daripada hadis ini. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan, menumbuhkan, yaitu apa yang ia sedekahkan, sehingga terus bertambah dan tidak berkurang. Dari harta-harta yang tersisa yang belum disedekahkan itu akan terjaga, lebih berkah dan seterusnya. Lalu yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberi gantinya di dunia. Karena Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang engkau sedekahkan, maka pasti Allah akan memberi gantinya. Dan gantinya para ulama mengatakan tidak harus berupa uang yang semisal, tetapi bentuk rezeki yang lain bisa menjadi ganti daripada sedekah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah melanjutkan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambahkan seorang hamba itu sifat pemaaf, melainkan pasti dia akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan, kemudian nama baik, lalu kebijaksanaan, dan yang seterusnya. Ketika seorang itu memaafkan, ketika seseorang itu sifatnya sabar sehingga memaafkan kesalahan orang, maka dia justru akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Perkataan ini anjuran bagi kita supaya kita memaafkan orang yang salah. Orang yang bersalah, terutama kalau mereka tidak tahu, terutama kalau mereka tergelincir, tidak ada maksud bersalah, terutama karena mereka tidak tahu ilmunya, maka selayaknya kita ini tidak membalas, selayaknya kita memaafkan, baik dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Lihatlah dalam urusan dunia. Pernah ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Arab Badui. Lalu kemudian dari arah belakang orang ini mendatangi Rasulullah sambil menarik bajunya Rasulullah SAW, bagian atasnya, sehingga terlalu kuat tarikannya bagian atas bajunya itu, lalu leher Rasulullah SAW ada bekasnya, bekas tarikan daripada baju sehingga merah. Kemudian Rasulullah menoleh kepada sang Arab Badui, lalu Rasulullah SAW tersenyum. Rasulullah bisa saja mengatakan, "Kamu kenapa kok keras sekali?" Rasulullah bisa membalas, tetapi itu tidak ada gunanya karena orang ini tidak tahu. Orang ini memang Arab Badui, tidak punya adab, jauh daripada ilmu, tidak tahu tata krama, sopan santun dan semisalnya, maka dimaafkan oleh Rasulullah. Demikian pula dalam masalah agama. Dalam masalah agama, apabila seseorang itu salah, melanggar syariat karena tidak tahu, maka harus dimaafkan karena Allah Maha Pemaaf. Makanya ada sebuah hadis mengajarkan kepada kita doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau
Maha Pemaaf. Tidak ada yang memaafkan kecuali Engkau, maka maafkanlah, ampunilah dosa-dosaku. Rasulullah SAW ketika di masjid, tiba-tiba saja seorang Arab Badui datang masuk masjid, lalu kencing, buang air kecil di pojok masjid, di dalam masjid. Lalu kemudian para sahabat Nabi menggertaknya. Justru Rasulullah SAW mengatakan, "Dharu, biarkan dia sampai selesai." Lalu setelah selesai, Rasulullah minta air, kemudian disiramkan, kemudian Rasulullah memanggil sang Arab Badui, lalu kemudian dikasih pengajaran yang baik, lalu dia menerima. Itulah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ini hukum asalnya. Kecuali para ulama mengatakan jika dimaafkan kesalahan itu semakin besar. Jika dimaafkan orang yang bersalah itu semakin berani, semakin tidak terkontrol, baru kita katakan ambil hukum, dibalas dan yang semisalnya. Tetapi kalau dia tidak tahu atau dia jatuh kepada ketergelinciran, salah, betul-betul salah sengaja, tetapi dia tobat, maka selayaknya bagi kita untuk memaafkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Quran mewajibkan hukum qisas. Bagi seorang yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka dihukum qisas, dibalas. Tetapi ingat, itu tidak harus ketika orang itu memaafkan maka boleh dimaafkan. Bahkan boleh dia meminta gantinya berupa diat, membayar harganya jiwa tersebut. Bahkan boleh juga dimaafkan tanpa harus meminta diat sama sekali. Itu adalah termasuk kebaikan. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang-orang yang berbuat baik, memaafkan termasuk berbuat baik. Artinya, apabila kita memaafkan kesalahan orang lain, kita merasa bahwasanya hak kita terinjak, hak kita tidak tertunaikan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan perbuatan baik itu. Akan diberikan pahala yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan kita ambil di akhirat kelak karena kita memaafkan orang lain. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang dalam Islam boleh kita membalas sesuai dengan perbuatan buruk atau perbuatan aniaya orang yang menganiaya. Allah mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa yang melakukan tindak yaitu aniaya kepada engkau, maka balaslah sesuai dengan perbuatannya. Allah juga mengatakan, "Fa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Apabila kamu ingin menghukum, maka hukumlah sesuai dengan apa yang ia lakukan kepadamu. Makanya dalam Islam ada qisas. Wal juruhu qisas. Ketika orang itu melukai kita, maka ada qisas. Bahkan Allah mengatakan, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal aina bil aini, dan seterusnya. Wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruh qisas. Allah telah memfardukan hukum qisas, balas jiwa dengan jiwa, seorang budak dengan budak, seorang yang merdeka dengan merdeka. Mata ada kisasnya, hidung, telinga ada kisasnya. Seorang yang memotong telinganya orang lain secara aniaya, sengaja, lain halnya kalau tidak sengaja harus dimaafkan. Tapi kalau sengaja, maka boleh dibalas dengan demikian, tetapi harus yang memutuskan adalah penguasa yang sah supaya tidak terjadi kekacauan. Membunuh diqisas, memotong telinga diqisas, membutakan mata orang diqisas, dibalas sesuai dengan perbuatannya. Itu adalah hukum Allah. Tetapi ingat, Allah melanjutkan dalam ayat tersebut ketika Allah mengatakan,
fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Kalau engkau menghukum maka hukumlah setimpal dengan perbuatannya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Jika engkau sabar, engkau memaafkan, engkau berlapang dada, terutama kalau orang itu berjanji bertobat, terutama kalau orang itu salah, tidak tahu, tidak sengaja dan semisalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau sabar memaafkan, maka itu jelas-jelas lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa saja yang memaafkan kemudian dia berbuat baik, maka Allah menjanjikan pahala di sisinya. Kadang kita memaafkan itu pahit. Kadang kita memaafkan itu dianggap orang kita ini kurang tegas. Kadang kalau kita memberi maaf dianggap oleh orang lain kalah. Kita katakan tidak. Kalau memang orang yang bersalah itu kelihatannya bertobat, kelihatannya sadar, kelihatannya dia tidak akan mengulangi lagi, maafkan. Karena itu derajat yang paling tinggi bagi orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar maka akan disempurnakan pahalanya ketika dia di akhirat kelak dengan tanpa hitungan lagi dari Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak melimpahnya yaitu pahala daripada orang-orang yang sabar. Kecuali dikatakan para ulama, kalau dimaafkan akan semakin menggila, kalau dimaafkan akan semakin banyak kemaksiatan, kalau dimaafkan dia semakin tidak sadar, maka patut dihukum sesuai dengan hukuman yang ada. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, laisa syadidu bisura'ah wala innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu orang yang menang ketika bergulat, ketika berkelahi, bukan itu. Itu kekuatan fisik. Tetapi kekuatan yang hakiki yang sebenarnya adalah kekuatan yang sifatnya itu mental, psikis. Kekuatan yang sifatnya itu maknawi dari dalam jiwanya. Rasulullah mengatakan, tetapi orang kuat yang sebenar-benarnya adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Makanya ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengingat, kalau kita memperturutkan hawa nafsu, kita marah, kita balas orang yang salah meskipun dia tidak sengaja, maka dikhawatirkan akan terjadi mafsadat, kerusakan yang buruk yang banyak sekali. Lihatlah orang yang memperturutkan hawa nafsunya ketika marah, maka semuanya menjadi buruk. Bahkan dirinya, fisiknya pun juga kelihatan buruk, wajahnya menghitam, kemudian matanya merah, alisnya terangkat tinggi, urat lehernya menonjol, badan gemetar, tangan pun juga gemetar. Kemudian itu akan membawa kepada kebencian. Maka inilah akibat dia tidak menahan amarahnya. Mestinya dia menahan amarahnya, sabar, dan maafkan orang yang bersalah ketika memang patut untuk dimaafkan. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidak ada seorang pun bersikap tawadhu kepada Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajat dia. Hadis ini atau kalimat ini merupakan anjuran bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu karena Allah, bukan karena manusia. Tawadhu bagaimana? Tawadhu
di hadapan kaum mukminin, sesama orang-orang yang beriman merasa satu, tidak merasa lebih dibandingkan orang-orang yang beriman yang lainnya. Allah mengatakan tentang sifat orang yang beriman, azillatan 'alal mu'minina 'izzatan 'alal kafirin. Mereka merasa rendah, lunak, santun kepada orang-orang yang beriman, tetapi tegas terhadap orang-orang kafir, karena orang-orang kafir tidak diridhoi oleh Allah. Orang Islam, kalau dengan orang Islam yang lainnya, merasa dia bertawadhu, merasa orang lain lebih baik kalau orang lain itu adalah orang Islam. Itu yang diajarkan oleh Allah. Tetapi di hadapan orang-orang kafir, seorang mukmin tidak boleh merasa lemah. Seorang mukmin harus merasa lebih bagus, lebih istimewa, dan lebih berhak terhadap segala sesuatu. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita harus merasa lebih tinggi derajat kita di hadapan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka orang kafir tidak diridhai oleh Allah, sedangkan kita orang yang beriman diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran ridhonya Allah, kecintaan Allah bukan harta, bukan dunia, tetapi ketakwaanlah sebagai ukuran, yaitu diridhai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kebetulan kita ditakdirkan oleh Allah belum mendapatkan harta yang melimpah. Meskipun kita ditakdirkan oleh Allah belum mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi ingat, sesama kaum mukminin harus saling merendahkan diri. Tetapi di hadapan kaum kafir, kita harus merasa lebih tinggi daripada mereka, karena orang Islam diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang-orang kafir tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tawadhu, seperti yang kita jelaskan pada saat yang lalu, adalah ketika dia mendengar qala Allah, qala Rasul, perkataan Allah demikian, perkataan Rasulullah demikian, maka sifat tawadhu'nya orang Islam adalah menerima dan mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, meskipun banyak orang-orang mengabaikannya. Maka orang yang tawadhu, dia adalah orang-orang yang menerima dan mengamalkan apapun yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kebenaran itu datang dari musuh, maka diterima kalau memang itu kebenaran. Dan itulah sikapnya orang yang bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis ini atau perkataan Rasulullah tadi, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah, ini menunjukkan manfaat atau diantara manfaat daripada sikap tawadhu, yaitu ketika seorang itu tawadhu, merendahkan dirinya di hadapan kaum muslimin, merasa bahwasanya mereka adalah lebih baik daripada kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Allah telah menentukan derajat kita di Lauhul Mahfuz, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa lebih meninggikan diri kita kalau Allah sudah menuliskan derajat kita demikian. Kalau kita meninggikan dirinya, maka akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita merendah, dan itu perintah Allah, maka kita akan diangkat derajat kita sebagaimana apa atau derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manfaat daripada sikap tawadhu yang pertama. Lalu sikap tawadhu membuahkan hasil kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang meninggi, sombong, ujub. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang menyombongkan diri lagi membanggakan dirinya. Sebaliknya, Allah mencintai orang-orang yang merendahkan diri, bertawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah dengan sikap tawadhu kita. Kemudian yang berikutnya, sikap tawadhu akan mengantarkan seseorang kepada surga. Lihatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas, ketika Allah menjanjikan surga, darul akhirah, kebahagiaan, kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Allah mengkhususkan kebahagiaan yang abadi kekal selama-lamanya ini buat orang-orang yang tidak sombong, tetapi orang-orang yang tawadhu,
merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di kalangan kaum muslimin. Allah mengatakan, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan kampung akhirat itu hanya kami khususkan buat orang-orang yang tidak ada keinginan sombong, meninggi di hadapan dunia atau di hadapan manusia di muka bumi, dan mereka-mereka tidak ada keinginan untuk melakukan kerusakan, yaitu maksiat, itu surga. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik itu hanya dimiliki orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kunci daripada sukses yang istimewa, yang abadi, kekal selama-lamanya adalah ketakwaan. Bukan harta, bukan benda, bukan kedudukan dan jabatan yang menjanjikan kita ini sukses. Tetapi sukses yang sebenarnya adalah ketika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dikatakan oleh Allah, wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang paling baik tidak lain khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang istimewa di dunia, semuanya itu hanya sementara. Yang kedua, semuanya itu juga menipu. Yang ketiga, semuanya itu tidak menjamin dia itu bahagia kekal selama-lamanya. Maka kan sebenarnya di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Semua kebahagiaan, kenikmatan yang di dunia, semuanya hanya sementara, semuanya hanya menipu, dan akan segera hilang berikutnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kebetulan kita punya harta, jika kebetulan kita punya jabatan, jika kebetulan kita berada di dunia ini, jika kebetulan kita punya nama baik, maka gunakan semuanya itu untuk mendapatkan akhirat yang baik. Jangan sampai dia lalai. Karena orang-orang Islam ketika dia punya jabatan, punya harta banyak, punya kedudukan, tetapi justru hanya untuk menipu umat, hanya untuk menumpuk harta, menjadi orang yang tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Seperti demikian keliru, ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersikaplah di dunia sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dalam surat Al-Isra ayat 37 Allah mengatakan, janganlah kamu itu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Tidak boleh ya sombong. Ketika melihat ada orang miskin, mencibir, meremehkan, jangan. Karena kaya miskin bukan dia dicinta oleh Allah, tetapi itu semua ujian. Yang kaya dapat ujian harta, yang miskin dapat ujian kurang harta, sama. Jadi keliru kita menganggap orang itu mulia dengan adanya harta. Keliru kita menganggap orang ini mulia dengan adanya kedudukan, jabatan, dan semisalnya. Tetapi orang itu mulia ketika dia semakin takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah mengatakan jangan sampai engkau itu bersikap di muka bumi ini dengan sombong. Karena apa? Kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Karena sesungguhnya engkau tidak akan bisa menembus bumi. Siapapun orangnya, Fir'aun sekalipun, Qarun sekalipun, Namrud sekalipun, semua mereka-mereka raja-raja yang sombong sekalipun, mana buktinya mereka-mereka bisa menguasai bumi? Mana buktinya apakah mereka bisa menembus bumi dari satu sisi, ditembus keluar dari sisi yang lain? Allah mengatakan lan takhriqal arda, tidak akan sama sekali menembus bumi. Dan itu menunjukkan bahwasanya mereka lemah meskipun mereka berpuasa di suatu tempat. Walan tablughal jibala tula, dan kalian tidak akan mencapai ketinggian gunung-gunung yang ada. Orang ada yang bangga ketika bisa menaklukkan ketinggian puncak gunung ini. Sedangkan Allah mengatakan walan tablughal jibala tula, kamu tidak akan mencapai ketinggian semua gunung. Yang kau capai hanya 1, 2, 3, 4. Tetapi gunung ribuan jutaan atau mungkin miliaran, tidak bisa engkau mencapai semua ketinggian gunung yang disebutkan dalam Al-Quran ini.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada sebab bagi kita untuk menyombongkan diri, karena semua itu adalah terbatas oleh kita atau sebagai manusia biasa, hamba Allah Subhanahu wa taala, dan yang patut sombong tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Materi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang salih dan salihat, menjadi suami yang baik, saleh, dan menjadi istri yang salihah, sehingga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan membuahkan hasil yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan memberkahi waktu, harta, dan anak keturunan kita. Dan akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum